Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita ya. Dan mudah-mudahan aku masih tetap memberikan dukungan ya untuk kita semua supaya mental kita kembali pulih ya kan. Setelah setiap hari menerima teror dan intimidasi, setelah setiap hari diuber-uber sama pihak aplikasi, dan akhirnya hari ini galau lagi ya kan. Dan sebelum melanjutkan video ini, aku pengen mengingatkan bahwasannya kami dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru, maka fix itu adalah penipuan. Jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan. Dan hari ini kita pengen ngebahas sesuatu yang mungkin sedang banyak di dalam pikiran subscriber kita, yang hari ini sedang bermasalah dengan yang namanya aplikasi pinjol. Bagaimana cara kabur dari hutang aplikasi pinjol? Banyak yang udah nggak tahan lagi. Jadi rasa-rasanya udah deh, gua pengen kabur aja dari semua hutang-hutang ini. Nah, hari ini banyak yang menyarankan, Bang, lebih baik ganti nomor handphone saja sekalian. Reset kembali handphone kita ke setelan pabrik. Nah, hari ini kita pengen ngebahas itu. Bagaimana kalau seandainya kita membuang nomor handphone yang sudah kita daftarkan di aplikasi pinjol. Jadi hari ini ya, gua pengen ngasih tahu cara-cara amannya supaya nanti kita mengantisipasi. Ya, siapa tahu di kemudian hari nanti ada beberapa perubahan-perubahan dari peraturan-peraturan yang ada saat ini. Jadi kita buat jaga-jaga. Jadi untuk teman-teman yang sudah sampai di titik terlemah ya, di fase stres berat ya, karena udah mikirin ini itu segala macam. Jadi hari ini aku pengen mengingatkan kembali agar untuk tetap tenang, tidak panik berlebihan, dan jangan melakukan tindakan negatif apapun hari ini yang mungkin bisa membahayakan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Ingat, masalah hutang di aplikasi pinjol ini tidak besar dan jangan diperbesar. Oke, hari ini sebelum masuk ke tahap mengganti nomor handphone, salah satu yang paling dianjurkan hari ini adalah mengangkat dan membalas semua telepon dan WA dari mereka untuk di tahap awal. Jelaskan kepada mereka bahwasannya hari ini kita memang belum punya kemampuan, kita memang belum punya uang untuk melakukan penyicilan dan pelunasan di aplikasi mereka. Berapa kali bang kita harus melayani mereka? Ya layani sajalah untuk di tahap awal itu 1 atau 2 kali atau 3 kali lah. Itu juga hitungannya kan masih 3 hari, nggak masalah. Sambil kita terus berusaha dan berdoa untuk mengumpulkan uang dengan tujuan untuk membayar hutang. Itu tugas kita di tahap awal. Nah, setelah itu ya yang namanya setiap hari diteleponin dari puluhan nomor-nomor baru itu ya pasti akan membuat kita terganggu ya. Kita akan risih. Kita akan tidak mampu lagi untuk berkonsentrasi, apalagi untuk teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu kan ya pasti konsentrasinya dituntut untuk 100%. Apalagi dengan tuntutan kerja dan target kita di bulan-bulan awal di tahun 2023 ini. Nah, ketika ya aplikasi-aplikasi pinjol ini sudah mulai terasa mengganggu, kita udah mulai sadar nih, ini tagihan-tagihan yang terus setiap hari seperti ini sudah berhasil memecah konsentrasi saya sehingga saya nggak bisa lagi untuk berkonsentrasi di pekerjaan. Setiap orang pasti merasakan hal itu ya, dan setiap orang tahu kalau itu adalah akar permasalahannya dari hutang aplikasi pinjol. Dan aplikasi pinjol ini biasanya menelpon dari puluhan nomor-nomor baru. Yang hari ini udah diblokir, besok masuk lagi nomor baru. Yang hari ini sudah diblokir WA-nya, besok masuk lagi nomor baru. Memang mereka punya stok banyak nomor ya kan. Nah jadi ya, di awal tadi aku udah bilang kita memang memiliki niat dan tujuan untuk melunasi hutang ketika nanti kita memang sudah memiliki kemampuan ya untuk menyicil dan melakukan pelunasan. Bagaimana kalau kita ganti nomornya untuk sementara tapi tidak dibuang? Kalian harus tetap merawat nomor handphone kalian ya.
Supaya nanti ketika memang kita sudah memiliki rezeki untuk melakukan penyicilan dan pelunasan, kita bisa login kembali ya di aplikasi mereka. Jangan dibuang tapi dirawat ya. Kalau memang masa tenggang waktunya sudah mau habis, silahkan diisi saja. Walaupun kalian tidak memakainya hari ini karena merasa terganggu karena tagihan dari aplikasi pinjol tersebut. Udah bisa. Nah, bagaimana Bangkal? Itu untuk di tahap awal ya. Ketika kita ingin hidup kita jadi sedikit lebih aman dan nyaman dan tidak mengganggu konsentrasi kita ketika bekerja dan berkeluarga. Itu untuk nomor handphone. Nah, bagaimana kalau seandainya mereset kembali ke setelan pabrik handphone kita? Bisa nggak cara itu untuk mengamankan kita dari penyebaran data? Oke, baik ya. Sebelumnya aku pengen ngasih tahu dulu. Khususnya ini untuk di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu kalau kalian ingat saat pertama kalian melakukan pendaftaran di aplikasi mereka, kalian pernah tidak ya mengizinkan ya mereka mengotorisasi semua yang ada di handphone kalian. Misalnya hari ini foto, video, file, dokumen, log panggilan, WhatsApp, pesan dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya di tahap awal kalian itu sudah mengizinkan mereka mengotorisasi, maka secara otomatis pula ketika kalian direview oleh aplikasi pinjol mereka, maka mereka akan lihat-lihat dulu nih ya, foto-foto kalian itu banyak atau tidak ya, ada orang penting nggak kira-kira di kontak handphone kalian, ada file-file porno nggak. Makanya hati-hati, jangan sembarang lagi menyimpan file porno di handphone kalian. Nanti itu menjadi senjata paling ampuh untuk mereka memeras kalian sedemikian rupa. Ya, jadi hati-hati, segera saja diamankan. Nah, kalau seandainya ya kita mau mereset handphone, apakah itu mampu mengamankan, apakah itu bisa bagian dari cara untuk mengamankan supaya tidak sebar data. Nah, di tahap awal itu mereka sudah ambil. Apalagi kita sudah mengirimkan foto selfie ketika memegang KTP untuk pertama kali melakukan pengajuan di aplikasi mereka. Mereka itu udah simpan di komputer mereka. Mereka itu udah simpan di website mereka. Nah, itu hari ini senjata mereka ya untuk melakukan teror, intimidasi, dan cara mereka mempermalukan kita itu masih tetap sama ya seperti 3 tahun yang lalu. Nah, hari ini kalian itu tidak perlu panik. Cara-cara seperti ini sudah berjalan selama 3 tahun lebih. Dan hari ini yang sudah menikmati sensasi dari penyebaran data ini bukan hanya kalian saja. Ada banyak orang hari ini yang sudah menikmati sensasi bagaimana rasanya disebar data. Dan alhamdulillah hari ini mereka sudah bisa berbenah dan menjadi yang lebih baik lagi. Oke, jadi kalau seandainya kita reset handphone, boleh, bisa ya. Dan apakah itu cukup membantu atau tidak? Setidaknya dengan cara mereset handphone kalian hari ini, maka mereka tidak lagi leluasa ya, tidak lagi leluasa mengambil semua yang ada di handphone kalian, minimal foto. Kemarin itu 2019 kemarin itu jauh lebih dahsyat ya, 2018 akhir itu jauh lebih dahsyat. Mereka itu mengambil foto-foto keluarga kita, mereka menyebarkannya di media-media sosial seperti Facebook ya kan. Mereka memberikan caption yang cukup kurang ajar berupa fitnah, kebohongan dan ini itu segala macam. Padahal utangnya di awal itu ya 400 sampai dengan 600 ribu. Kalian tahu sendiri ya bagaimana di aplikasi pinjol ilegal itu limitnya juga ya cukup pas-pasan sebenarnya. Hanya saja karena tenornya itu 7 hari, maka itu membuat kita semakin panik. Apalagi yang masih hanya menunggu gaji bulanan ya kan. Tentu waktu ini tidak dapat kita kejar untuk menyelesaikannya selama tenor 7 hari. Nah, untuk yang mengalami masalah seperti itu tidak perlu panik lagi. Oke, jadi udah cukup jelas ya guys pada video kali ini. Kalau kalian memang mau mengganti nomor handphone kalian, tapi jangan dibuang, silahkan dirawat saja terlebih dahulu dan perhatikan masa tenggang waktunya. Itu untuk pergantian nomor handphone. Dan yang kedua, apabila kalian memang ingin mereset handphone kalian tuh ya silahkan amankan terlebih dahulu lah
data-data apa yang kalian anggap penting di handphone kalian, lalu dibuat backupnya ya kan, dan itu bisa berhasil untuk mencegah mereka lebih leluasa lagi untuk melakukan teror dan intimidasi dan mengambil semua file dan data-data yang ada di handphone kita. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.